Baik, kembali lagi di channel saya Abdigas Motor. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang sebuah modul. Ini adalah sebuah modul kipas ya, dimana sistemnya menggunakan sistem komputerisasi seperti yang tertulis pada driver Fortuner VRZ ya. Di sini tertulis dengan jelas bahwa computer like controlled. Oke, nah di sini yang dimaksud adalah dari sensor kipas. Jadi jika suatu saat kipas itu mati, macet, berhenti, atau yang penting tidak berputar ya, itu dia akan memberikan sinyal kepada driver ini supaya menurunkan menjadi sekitar 8 watt dari totalnya 24 watt ya. Variat ini 24 watt ya, bukan 27. 27 itu kalau plus kipas. Oke, lanjut ke bagian ini. Ini saya mohon maaf ya buat yang upgrade, karena yang upgrade-nya ini untuk upgrade-nya cukup mantap banget. Terang, saya akuin terang, tetapi sangat disayangkan di sini tidak dipasang thermofuse atau pengaman lainnya. Kemudian di bagian kipasnya pun ini patah sama saya ya. Tapi tadi saya sudah konfirmasi ke pemiliknya karena dia bawa sendiri dan beli di tempat lain. Di sini kipasnya itu dilem, jadi dipotong ya karena tidak muat. Ini 3,5 mili, 35 mili ya. Sedangkan kipas yang umumnya itu seperti ini 4 yang sering dipakai ya untuk upgrade itu 4x4, kemudian dengan dayanya 0,50 ampere atau sekitar 5 watt. Oke, jadi ini posisinya ini dipotong habis, kemudian rumahnya dibuang, kemudian ditanam dan dilem. Di sini kalau salah memang kesalahan saya, tetapi saya sudah katakan ke pemiliknya kalau misalnya ini dibalikin ke pembuatnya, kemudian kena biaya, saya mau nanggung. Tetapi kalau itu masih menurut saya masih murah ya. Kalau misalnya harganya ratusan ribu, menurut saya akan saya bongkar saja. Tetapi kalau saya bongkar, saya takut garansi keseluruhan hilang. Tetapi pemilik sudah konfirmasi ke pembuat driver ini, kalau ke pembuat pengupgrade-nya ya, bahwa garansi tetap berjalan meskipun kipasnya dirubah. Nah, untuk nantinya ini akan saya copot karena udah disetujui sama pembuatnya. Dan ini murni kesalahan saya karena saya lagi bikin bracket kayak ini, kemudian karena dia tidak ada perlindungan ya, ketaruh begini, patah, dan pas lagi saya kalibrasi itu kipas muter kan, itu nyangkut kemudian patah, dan itu murni kesalahan saya. Tetapi saya tetap tanggung jawab, dan kata pemiliknya dirubah aja tidak masalah, karena saya memberi dua pilihan. Saya rubah tapi harus tanya ke pembuatnya, takutnya garansi menghilang, atau dikembalikan ke pembuatnya biar dikerjakan lem seperti ini. Tetapi kata pembuatnya tidak ada masalah. Nah, karena memang kalau nyopot kipas ini di belakangnya ada pengunci ya. Ini akan saya buka. Penguncinya ada di belakang sini, jadi ini bisa dicopot, tetapi penguncinya harus dibuang dulu. Tetapi itu cukup sulit ya, karena ini dilem menggunakan Dexton ya, itu terlihat. Oke, ini akan saya buka. Nah, di sini ada penguncinya. Setelah pengunci itu, snap ring itu terbuka, maka kipas baru bisa keluar ke sini. Dan ini brushless ya, udah bagus. Oke, lanjut ke outputnya. Outputnya cukup mantap dan menurut saya mantap ya. Tetapi sayangnya drivernya cukup besar ya, dan tidak dilengkapi dengan keamanan. Tetapi insya Allah sih ini tetap aman, meskipun kipasnya mati atau berhenti, dia paling juga cuman solderannya yang lepas, karena jenis-jenis led yang buat upgrade itu cukup panas, solderan aja bisa meleleh. Oke, untuk isinya ini lebih kurang adalah step up ya, karena power supply saya ini 11 volt, dan setiap saya tes ini keluarnya 12,7 volt. Jadi step up isinya. Oke, lanjut ke outputnya, dan sekalian saya akan mengetes sistem saya, modul yang saya ini ya. Modul saya ini sebelumnya akan saya jelaskan dulu. Kipas-kipas jenis ini mempunyai 4 kabel ya. Kalau Anda googling, Anda bisa mencari tahu bahwa keempat kabel ini
negatif, positif. Kemudian biru ini adalah signal atau bisa juga takometer ya. Jadi intinya dia adalah memberi berapa putranya atau signal juga bisa. Kemudian bagian kuning ini adalah PWM, di mana PWM ini dikontrol sama kipas. Jadi kalau mohon maaf, dikontrol sama suhu. Kalau suhunya panas, maka kipas akan semakin kencang. Fungsinya seperti itu dari modul saya ini jika menggunakan sensor suhu. Tetapi buat LED upgrade lebih baik tidak perlu ya, sensor suhunya tidak perlu, karena dia begitu nyala itu langsung panas banget. Jadi bisa dicabut aja, kemudian kabel PWM-nya dicabut. Tapi signal tetap, karena signal untuk mengidentifikasi kalau seandainya kipas macet berhenti, maka lampu akan drop atau mati, tergantung si pembuatnya. Oke, untuk modul yang saya buat ini sistemnya sudah komputerisasi sama persis dengan tadi yang milik VRZ ya, dimana memang dia mengidentifikasi kalau kipas dengan kondisi nyala dia akan tetap menyala, dan kondisi mati maka dia akan berpindah ya. Di sini saya siapkan kabel 3 relay, ini input, ini output, dan ini bisa gandeng atau tidak saat dia menyala. Jadi pilihannya 2 gitu. Ini karena relay ini cuman ini apa, NC, NO, dan ini sumbernya ya. Oke, di sini juga support 2 karena memang saya buat 2 output itu karena rata-rata Proci pakai 2 ya, tetapi di motor ini nanti pakai 3. Di sini sudah saya siapkan tombol ya. Ini kalau misalnya saya pencet begini, berarti kedua fungsinya itu bisa dikontrol dengan kipas, atau kipasnya berfungsi kedua-duanya ini, kedua port yang ini. Nah, kemudian si ini menggunakan NTC. NTC itu cukup murah ya. Jadi saya tidak menggunakan thermofuse ya. Thermofuse itu apa? Dia adalah indikator buat memutuskan arus di saat apa? Dia sudah mencapai suhunya. Misalnya ini adalah thermofuse dengan 105 derajat. Jadi kalau 105 derajat ke atas dia akan memutus arus ini sama ini, dan setelah dia di bawah itu maka dia akan menggandengkan kembali. Itu fungsi thermofuse. Tapi di sini saya menggunakan NTC. NTC ini cukup kecil, harganya pun cukup murah ya, sekitar 800 perak sampai 1000 perak. Nah, ini sebagai pengontrol ini tersebut nih, sensor suhunya. Jadi saya menggunakan sensor suhunya menggunakan NTC, dan NTC ini yang saya gunakan adalah 75 derajat dengan 40 kilo ohm. Oke, ini 75 derajat dengan 40 kilo ohm. Oke, karena akan saya pasangkan satu aja ya. Tadi NTC-nya saya masukin dulu, takutnya hilang karena kecil banget ya. Harganya pun tidak terlalu mahal, cuman 800 rupiah. Sama dengan thermofuse. Thermofuse juga Anda bisa membelinya yang biasa dipakai untuk kipas angin, itu pasti menggunakan thermofuse, karena kalau gulungan itu panas dia akan mati sementara. Oke, karena ini menggunakan satu kipas kontrol, jadi ini saya akan pencet ulang dan kembali ke satu mode ya. Jadi ini modenya. Oke, untuk susunannya seperti ini. Ini tachometer, kemudian ini signal, kemudian ini kipas positif, dan ini negatif. Oke, akan saya tancapkan dan akan saya buat kontrol yang itu ya, yang masih standar. Oke, caranya seperti ini. Nah, kalau ini ada perlindungannya, jadi aman. Jadi kalau misalnya saya masang pun insya Allah tidak patah. Tapi kalau ini patah, tapi tetap kesalahan saya karena saya yang matain. Karena pas datang juga masih utuh kok. Oke, ini akan saya buat mengontrol si ini ya, si apa? Snipernya, UPS-nya. Tinggal memasangnya seperti ini. Oke, ini positif. Di sini sudah ada kabelnya, cuman positif sama negatif. Kemudian kipas akan menyala. Lalu ini adalah input, dan ini adalah pilihan output. Kalau ini saya kesiniin, lampu akan menyala. Oke, lampu akan menyala. Ini yang saya nyalain yang sini saja, maaf, yang ini ya standar. Oke, lampu menyala.
Oke, lampu menyala. Kemudian yang tadi saya katakan ya, ini kipasnya udah muter, tapi tidak terlalu kencang karena sensor suhu sininya masih belum panas. Seandainya dia panas, maka dia akan itu, karena memang saya tidak ada takometer digital ya, jadi saya gantung aja begini. Tapi saat ini saya kasih panas, dia nanti akan neken ke sini karena anginnya semakin kenceng. Karena dia nyensor suhu ya, jadi NTC-nya saya panasin, kemudian itu akan dorong ke sini karena akan lebih kenceng. Anda bisa lihat, oh dorongnya ke sana tuh. Nah itu suaranya juga kencang sekali ya, gitu. Karena memang itu kipas high speed. Ini semakin panas dia akan semakin kencang. Dan kalau ini saya pegang-pegang biar cepet dingin, dia akan turun kembali. Itu bisa dilihat. Itu udah mulai turun ya, karena NTC-nya sudah mulai dingin. Nah, dia kembali turun, kembali pelan. Tetapi ini masih muter ya, karena memang seharusnya sudah muter duluan. Ini kalau saya panasin lagi, dia akan kenceng lagi. Nah, itu gerak-gerak lagi karena kenceng. Oke, inilah salah satu fitur yang ada di modul saya ini ya. Di sini modulnya menggunakan sensor suhu kalau mau dipakai, dan ini kalau PWM-nya pun dipakai. Kemudian seperti apa yang tadi saya katakan, kalau misalnya kipasnya macet itu bisa mati, bisa berhenti ke ganjel baut ya, ganjel baut atau ya ke ganjel kabel. Nah ini kalau misalnya mati, saya tahan ini karena ini menggunakan brushless, dia akan mati. Dan ini mencari dia. Nah itu mulai bergerak, saya diemin, ini mulai bergerak terus. Dalam kondisi mati dia akan selalu berusaha untuk memutar, tetapi kalau tidak bisa dia akan tetap mati lampunya. Itu akan berusaha lagi. Nah itu sifat kipas brushlessnya ya. Kemudian kalau saya lepas, lampu akan menyala kembali. Ini saya lepas. Oke, kembali menyala. Jadi ini akan memberi keamanan buat LED yang sudah terupgrade. Harusnya seperti itu ya, seperti yang tadi dibuat sama Toyota ya, dimana komputer light kontrol LED ini berfungsi dengan baik. Ini akan saya coba lagi ya. Jadi selama ini kipas ini berhenti macet, dia akan mati. Jadi tidak akan kepanasan dan tidak akan merusak emitter. Itu karena sempat memutar sebentar, dia akan menyala dan mati lagi. Itu kalau misalnya dundutan kipasnya, ya kan? Tapi kalau saya lepas, dia akan mati terus, nyala terus. Nah, buat Anda yang mungkin pengen mempunyai seperti ini, pengen menggunakan modul ini ya, bukan pengen mempunyai, pengen menggunakan modul seperti ini, modulnya cukup kecil ya, segini, 7,5 cm kali 4,5 kalau tidak salah. Kemudian untuk tebalnya 1,2 cm. Oke, berarti insya Allah ini sudah memberi keamanan buat LED upgradean ya, karena banyakan LED upgradean itu menggunakan sistemnya thermofuse, dimana thermofuse itu tadi sudah saya katakan kalau dia udah mencapai ukuran termo itu sendiri, dia akan memutuskan. Beda dengan termostat ya, kalau termostat dia sudah mencapai, dia akan menggandengkan. Oke, lanjut untuk bagian ini ya. Ini updateannya ini mantap banget, saya akuin. Tapi sayangnya sistem keamanannya tidak ada. Ya minimal ini sistem keamanannya cuman itu ya, solderannya lepas karena LED-nya panas banget kalau tanpa kipas. Nah ini juga salah satu penyebab patah ya. Penyebab patahnya kayak gini. Tuh, karena tidak ada perlindungan sama sekali, dan besok pemiliknya sudah setuju untuk dirubah. Ini dengan dayanya 80 watt, cukup terang banget dan luar biasa. Itu seperti itu. Tapi sayangnya tidak diberi keamanan. Itu jauh banget ya. Dan ini cahayanya sekitar 6000 Kelvin atau 5700-an. Jadi agak-agak kekuningan gitu. Tapi tuh outputnya mantep banget. Ini ASWST ya. Kalau ini UPS, kalau yang standar ini UPS, dan ini ASWST yang sudah diupdate 80 watt sama pembuatnya, tapi tidak diberi sistem keamanan. Oke, untuk outputnya mantap banget, saya akuin. Dan nanti untuk kedepannya saya akan masukin LED ini dari Cina ya.
saya kemarin sudah mulai mencoba lagi untuk memasukkan dari Cina. Oke, dan saya tes dari jarak jauh banget. Itu rumahnya udah ada kali 100 meter lebih ya, itu nyampe juga. Untuk outputnya mantep banget, saya akuin mantep banget, tapi sistemnya aja yang kurang. Dan ini kata pemiliknya sih mau dibuat ya. Ini saat menaruh saya harus ngadep ke atas karena itu udah patah dua ya. Ini akan saya matikan. Oke, dan ini untuk ini AS-WST ya tadi. Ini AS-WST, kemudian ini untuk UPS. Ini menggunakan UPS dan outputnya seperti ini. Ini 35 watt ya kalau tidak salah deskripsinya. Dan sayangnya bagian bawah ini bentuknya kayak kantong Doraemon. Nanti akan saya konfirmasi ke pemiliknya mau dirubah atau tidak biar outputnya mirip-mirip AS Ultimate ya. Jadi bawah situ dibikin papak rata atau dibikin melengkung kayak OM gini. Itu kayaknya lebih menarik, lebih bagus. Oke, untuk ininya saya tes lagi ya. Ini saya matikan, saya tahan, kemudian dia akan mati. Oke, saya lepas lagi, dia akan nyala. Tahan lagi, akan mati. Oke, lepas lagi akan menyala. Dan untuk yang pengen membeli modul seperti ini yang udah pakai updatean, saya pastikan aman, tapi nggak usah menggunakan sensor suhu ini karena LED yang sudah updatean tuh panasnya luar biasa. Jadi tidak perlu digunakan ini ya, PWM. Untuk output atau wiringnya sendiri Anda bisa mencari ya di Google dengan kata kuncinya WAN DC 4 wire ya. Jadi 4 kabel itu nanti dia akan dijelaskan warnanya, kemudian outputnya, dimana yang tadi saya katakan ya, kuning ini PWM, kemudian biru ini tachometer atau signal, kemudian negatif dan positif. Baik, saya rasa udah cukup seperti inilah ya seperti ini ya review modul dengan sistem komputerisasinya yang sama persis dimiliki dengan ini Fortuner VRZ, Pajero dan lain-lain. Tetapi di Pajero tidak ditulisin sistem tersebut, tetapi cara kerjanya masih sama. Oke, ini support 2 kipas saja ya, karena memang rata-rata menggunakan 2. Baik, saya rasa udah cukup. Waktunya pun sudah mencapai 17 menit. Mungkin Anda keburu bosan ya. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa juga tunggu bagaimana sih ngerubah bagian sini. Nanti akan saya buatkan sebagus mungkin ya. Jadi nanti tetap ini cuman di milling aja, di kotaknya dilebarin, kemudian dibikin baut lagi 4, dan sistemnya bongkar pasangnya akan menjadi gampang. Jadi tidak dilem-lem seperti ini. Kalau rusak ini repot banget. Udah gitu tidak dikasih perlindungan sama sekali ya. Ini lebih nongol kipasnya. Jadi kalau menurut saya ini ada yang kurangnya di bagian situ ya. Untuk pengupdateannya jangan marah. Kalau Anda marah berarti Anda orang yang tidak berpikir untuk maju. Karena sebuah kritik dan saran itu harusnya jadi motivasi ya buat menjadi maju, buat dikembangkan dan memperbaiki produknya. Baik, untuk yang modulnya ini sendiri juga saya rasa tidak perlu dikomen minta skemanya ya, karena sesuatu yang mahal itu salah satunya adalah R&D ya, dimana research and development itu cukup mahal ya, membutuhkan waktu dan biaya yang banyak. Jadi skemanya pun nggak akan saya kasih, tetapi sistemnya Anda bisa pelajarin dan Anda bisa cari di Google, itu banyak banget. Yang penting jangan pernah males ya. Baik, saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.